warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah ala taha rasulillah. Kenawan tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'anil barriya Allah. Salatullah kita lanjutkan baca doa bulan Rajab sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan qasira wa halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'a. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah.
asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Juga mudah-mudahan dengan keberkahan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, kita termasuk di antara umatnya yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Al-Mukarram Bapak Haji Firman beserta seluruh jajarannya, para pengurus RT, pengurus RW, serta seluruh jamaah pengajian subuh Masjid Ar-Rahman yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kesempatan ini tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berhubung pada saat ini selain kita berada atau sudah masuk pada bulan di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab, kita pun pada Sabtu hari ini bertepatan dengan Sabtu terakhir secara hitungan Syamsiah atau secara hitungan Masehi. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama jadikan momentum ini untuk bersama-sama bermuhasabah, bersama-sama untuk menintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana kita menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua hadis yang berkaitan dengan tema hiduplah laksana seorang musafir. Mari kita sama-sama terlebih dahulu baca daripada kedua hadis ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim, amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikutin. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu al-Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan An ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni meridhoi Abdullah dan juga meridhoi Umar. Qala, berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika, kata Abdullah bin Umar ini, akhadha, yakni bahwasanya akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, apa memegang? Biman kibayya, yakni memegang pundakku. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, kun, jadilah engkau
fid dunya, yakni kehidupan di dunia, ka'annaka seolah-olah engkau gharibun seperti seorang orang asing, aw abiru sabilin atau seperti orang yang hanya mengadakan perjalanan atau seperti seorang musafir. Nah, hadirin rahimakumullah, pertama ada hal menarik mengenai salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Jadi saking hebatnya Umar bin Khattab, ketika wilayah kekuasaan Islam ini semakin meluas, bukan hanya meliputi Makkah, Madinah, bahkan sampai Mesir, maka orang Mesir ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang Makkah dan Madinah. Diberikan pemimpin yang waktu itu namanya gubernur, ya, gubernur Mesir, jadi belum menjadi negara. Diberikan pemimpin oleh khalifah yang memegang sebagai gubernur Mesir, yang memiliki perangai seorang pemimpinnya itu lembut, tidak diikutin. Kemudian diganti menjadi oleh pemimpin yang memiliki perangai yang begitu tegas, juga diprotes. Ya, itu dulu salah satu karakteristik orang Mesir pada saat itu. Oleh Khalifah Umar bin Khattab ditempatkan gubernurnya yang begitu lembut, tidak diikutin. Kemudian diganti, dan akhirnya diganti dengan seorang pemimpin yang memiliki karakteristik keras, juga diprotes. Nah, salah seorang sahabat pada waktu itu menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada pemimpin yang cocok untuk ditempatkan sebagai gubernur Mesir kecuali putramu, yakni Abdullah bin Umar. Maka ketika mendapatkan usulan Umar bin Khattab itu bahwasanya pemimpin yang paling layak sebagai gubernur Mesir itu adalah anaknya, Umar bin Khattab bukan senang, tapi marah. Kata Umar bin Khattab, cukuplah di keluarga Umar yang jadi pemimpin hanya aku saja. Artinya apa? Anak cucuku tidak usah menjadi pemimpin. Saking apa? Saking betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin, dan saking hebatnya Umar menjaga pada saat itu agar jangan sampai ada prasangka keluarga terdekatnya dijadikan pemimpin seperti aji mumpung. Nah, berbeda dengan sekarang. Sekarang banyak suaminya jadi pemimpin. Misalkan kepala daerah, periode pertama selesai, ngajuin lagi, periode kedua menang lagi. Mau masuk periode ketiga karena tidak bisa, istrinya yang dicalonkan. Istrinya periode 1 selesai, periode kedua selesai. Suami istri sudah jadi pemimpin, siapa lagi? Anaknya. Jadi pemimpin, ya berkutat di sekitaran keluarganya. Umar bin Khattab dulu seperti itu, ya. Sampai beliau mendengar usulan putranya yang paling cocok sebagai pemimpin gubernur Mesir pada saat itu, beliau malah marah dan beliau mengatakan, cukuplah hanya Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin. Oh, ya. Saking apa? Saking menjaganya. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang sangat luar biasa, banyak sekali beliau meriwayatkan hadis, ya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya memegang pundaknya Abdullah bin Umar ini, sambil kata Rasulullah, kun, wahai Abdullah bin Umar, kun, jadilah engkau fid dunya, kehidupan di dunia ini, ka'annaka gharibun, yakni seperti orang asing. Artinya apa? Artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita diingatkan dalam hadis ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena tujuan akhir daripada perjalanan hidup umat manusia yakni akhirat. Seperti contoh, kita misalkan mau bepergian kemana? Ke Bandung misalkan. Nah, ketika kita dari Bogor ini mau melaksanakan perjalanan, contohnya ke Bandung, biasanya berhenti dulu di rest area kilometer 57 Cikampek. Nah,
Kehidupan dunia itu saking singkatnya kurang lebih seperti kita mampir dulu ke rest area bagi orang yang biasa bepergian. Kenapa? Tujuan kita yakni ke Bandung. Artinya karena tujuan kita bukan di rest area, ketika kita di rest area, satu kita harus ingat, oh kita berhenti di sini sebentar. Oh karena kita berhenti sebentar, jangan terlena. Jangan mentang-mentang kita berhenti, apalagi naik bisnya bis umum, kita apa? Kita lupa dengan waktu. Kalau kita lupa dengan waktu, bisa jadi kita ketinggalan. Nah, bahkan bukan hanya memposisikan kita sebagai seorang orang yang asing hidup di dunia ini, bahkan awabiru sabilin, bahkan kita pun harus memposisikan kehidupan kita ini seperti seorang musafir. Kenapa dikatakan aslinya kehidupan kita tujuannya akhirat? Karena pertama kali nenek moyang kita oleh Allah diciptakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita sebagai manusia memiliki nenek moyang yakni Nabi Adam alaihissalam yang dulu pertama kali diciptakan oleh Allah di surga, berarti kita pun yang saat ini berada hidup di dunia harus berjuang bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ke kampung asal kita yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian mumpung kita masih diberikan umur, mumpung kita masih diberikan usia, mari kita sama-sama perbanyaklah muhasabah, introspeksi terhadap diri kita. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab di akhirat kelak. Hitunglah amal kalian sebelum amal kita dihitung di akhirat kelak. Bagaimana cara menghitungnya? Yang tahu baik dan tidaknya diri kita hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jujurlah terhadap diri kita. Kalau kita berbuat baik, ya kita bersyukur. Kalau kita berbuat salah, akui bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu merupakan bagian daripada kesalahan. Kalau kita sudah mengakui kesalahan, berarti tugas kita selanjutnya harus bisa berhenti dari kesalahan tersebut, memperbaiki diri kita dan bertaubat atas segala kesalahan kita. Nah, bagusnya muhasabah diri kita itu bukan hanya di akhir tahun saja. Kan suka ada kegiatan ya, muhasabah akhir tahun, baik secara hitungan Masehi ataupun secara hitungan Hijriah. Muhasabah hal seperti itu bagus ya, namanya muhasabah tahunan. Ada yang lebih bagus lagi apa? Yakni muhasabah harian kita. Jadi bagusnya sebelum kita tertidur, setelah kita berdoa, baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, dan doa-doa lainnya menjelang tidur, sebelum kita memejamkan mata, bagusnya kita tanya terhadap diri kita. Oh, hari ini yang kita lakukan mulai dari bangun tidur, misalkan bangun jam 4, kemudian berangkat untuk sholat subuh, kemudian kita kerja, kita melakukan aktivitas ini. Nah, sampai misalkan kita pada waktu menjelang kita tidur. Ketika kita menghitung dan membayangkan kembali perjalanan hidup kita pada hari itu, maka ketika kita bisa menyimpulkan, oh ternyata setelah saya hitung, setelah saya hisab, apa yang aku lakukan pada hari ini, insya Allah lebih banyak kebaikannya. Maka di saat kita menghitung dan bertanya kepada diri kita, dan menurut diri kita yang pengakuannya secara jujur terhadap diri kita banyak kebaikan, maka bersyukurlah. Alhamdulillah ya Allah,
hari ini masih bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih bisa bertilawah Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa zikir dan doa setelah sholat. Ya Allah, alhamdulillah hari ini ada rezeki sehingga apa? Sehingga saya bisa bersedekah. Nah, namun ketika kita bertanya dan bermuhasabah terhadap diri kita, bahkan banyak amal yang kita lakukan itu ternyata keburukan, maka mumpung masih ada waktu dan kesempatan, cepatlah memohon ampun dengan beristighfar. Bahkan kalau misalkan ada kesalahan kita terhadap hak adami yang berkaitan dengan anak cucu Adam, berarti kita masih mendapatkan kesempatan untuk memohon maaf terhadap orang yang apakah pernah kita lukai, apakah orang tersebut pernah kita sakiti. Berarti pada saat itu kita perbanyak istighfar dan percepatlah untuk memperbaiki diri kita. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga karena waktu ini terus berjalan begitu cepat, detik demi detik berubah menjadi menit, menit terus berjalan berubah menjadi jam, jam terus berjalan berubah menjadi hari, hari berganti hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi minggu, terus berlalu berubah menjadi bulan. Ini saking kita bertanya hidup di alam dunia, seolah-olah perjalanan hidup dari detik ke detik, perjalanan hidup dari menit ke menit, perjalanan hidup dari jam ke jam, perjalanan hidup dari hari ke hari, bahkan perjalanan hidup dari bulan ke bulan, dan perjalanan hidup dari tahun ke tahun terkadang tidak terasa. Makanya karena begitu cepatnya waktu berlalu, jangan sampai kita terbuai dengan keindahan dunia ini. Kan kata Imam Al-Ghazali, hal apa yang paling jauh? Hal yang paling jauh, kata Imam Al-Ghazali, yakni waktu. Karena waktu yang sudah berlalu, jangankan 1 tahun yang lalu, 1 detik yang barusan yang kita lalui pun tidak akan pernah terulang kembali. Nah, terlebih hadirin rahimakumullah, pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita sama-sama siapkan lahir kita, kita sama-sama siapkan keilmuan kita, kita sama-sama siapkan finansial kita untuk menghadapi dan menjemput bulan Ramadan yang kurang lebih akan datang sekitaran 55 harian lagi. Hanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang tadi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Secara tekstual tidak ada doa yang dirangkaikan seperti doa ini. Tidak ada doa Allahumma barik lana fi Muharram wa Safar, tidak ada. Atau Allahumma barik lana fi Rabiul Awal wa fi Rabiul Akhir, tidak. Tapi luar biasanya ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita yang sangat luar biasa. Kita diajarkan oleh Rasulullah doa supaya diberikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan.
Allah berikan umur dan usia yang berkah, berarti umur dan usia tersebut banyak mengarahkan kebaikan. Allah berikan ilmu yang berkah, maka dengan ilmu tersebut kita dibimbing menuju kebaikan. Kita diberikan harta benda, dengan harta benda tersebut kita menambah amal soleh kita bertambah kebaikan dengan wasilah adanya harta benda kita. Kita diberikan pasangan, kita diberikan istri, dengan kita memiliki istri kita bertambah kebaikan kita, maka itu namanya berkah. Kita oleh Allah dikaruniakan anak, dengan anak yang Allah karuniakan kepada kita bertambah kebaikan kita, berarti anak kita berkah. Kita diberikan kendaraan oleh Allah, dengan kendaraan tersebut semakin semangat dan semakin mempermudah menjalankan kebaikan, berarti kendaraan tersebut adalah kendaraan yang berkah. Jadi apapun yang mengarahkan bertambahnya kebaikan, itulah diantara tandanya keberkahan. Kita lanjutkan. Wakana, dan dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu, beliau berkata. Nah, sehingga di dalam ini pun menjadi tradisi ya. Kan tadi namanya Abdullah bin Umar, tapi di sini disebutkan Ibnu Umar, dan ini menjadi tradisi juga bagi kita, terutama di sekolah ya. Misalkan ada namanya anak namanya Zafran misalkan ya. Gurunya memanggil ayahnya karena tidak tahu ayahnya, dipanggillah dengan ayahnya Zafran. Atau kita bertemu dengan ibunya Zafran, tidak tahu namanya, ibunya Zafran. Sebaliknya anaknya, kita tahu nama anaknya tapi tidak tahu nama orang tuanya, maka dipanggillah dengan nama anaknya. Atau sebaliknya, nama anaknya tidak tahu tapi ayahnya tahu. Kita tahu nama orang tuanya itu Umar, tapi nama anaknya tidak tahu. Nah, itu boleh misalkan kita panggil dengan anaknya Pak Umar. Nah, seperti itu. Ini pun sama, bukan hanya menjadi tradisi Arab, termasuk di tradisi di kita juga ya. Kata Abdullah bin Umar atau kata Ibnu Umar, idza amsaita. Nah, ini menandakan betapa singkatnya kehidupan kita di dunia, seolah-olah kita seperti seorang asing atau seolah-olah kita seperti musafir, sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan dan berwasiat kepada kita, idza amsaita, jika kamu memasuki amsaita, yakni waktu sore hari. Berarti di saat kita memasuki waktu asar, setelah kita melaksanakan sholat asar, fala tantadiris sobah, maka jangan menunggu pagi. Kita hidup di sore hari, ya. Karena kita ini tidak tahu apakah pagi kita masih ada atau tidak, maka di saat kita beramal dan kita berada di sore hari, jangan sampai amal yang akan kita lakukan itu ditunda-tunda. Nggak apa-apa beramal nanti saja kalau sudah tua misalkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apakah umur kita sampai tua atau tidak. Kan ada orang yang sudah berusia beribadah itu baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau ada orang muda yang masih muda tapi rajin beribadah. Orang kaya bersyukur itu baik, tapi alangkah lebih baiknya ada orang yang secara finansial oleh Allah diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, tetapi masih tetap bisa bersyukur. Ya, ini pun sama.
Karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita, sampai di saat kita berada di waktu sore hari, maka dalam hal amal jangan sampai kita menunda-nunda untuk diesok harikan. Begitu juga wa idza asbahta, dan apabila engkau memasuki pagi hari seperti kita saat ini, fala tantadiril masa, maka janganlah menunggu sore hari. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki rencana untuk berbuat baik, maka cepat-cepat laksanakan. Jangan nunggu, nanti aja waktu sore. Ya, kita baca Quran, yuk kita ngaji, nanti aja sore hari. Nah, dalam amal mah usahakan jangan sampai seperti itu. Kenapa? Boleh jadi kita hidup di sore hari, tapi pagi hari kita sudah tiada. Atau boleh jadi pagi hari kita masih ada, sore hari kita sudah tiada. Sehingga di dalam riwayat lain kan disebutkan bahwasanya ketika kita beramal ini menjadi motivasi bagi kita semuanya ungkapan ini. Ketika kita beramal, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini luar biasa nih ungkapan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kalian dalam hal urusan dunia, apakah itu pekerjaan, apakah itu cita-cita, apakah itu rencana kerja, apakah itu renstra, ya, rencana untuk rencana jangka pendek, rencana menengah, rencana jangka panjang, kita susun, nggak apa-apa. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramalah kalian untuk amalan dunia ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kita punya cita-cita, kita pingin ini, kita pingin itu. Dalam berkarir kita ingin memiliki posisi seperti ini, kita ingin memiliki posisi seperti itu, dalam hal urusan dunia. Silahkan agar kita termotivasi untuk meningkatkan etos kerja kita. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi sebaliknya, kalau dalam urusan akhirat, cepat-cepatlah beramal seolah-olah kita akan wafat esok hari. Jadi seimbang, ya. Dalam urusan dunia kita memiliki prinsip seperti akan hidup selama-lamanya sehingga kita semangat untuk bekerja, dan di dalam urusan akhirat kita beramal seolah-olah kita akan wafat esok hari sehingga kita pun termotivasi untuk menyegerakan amal solih yang akan kita lakukan. Jangan sampai ditunda-tunda seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar di dalam riwayat ini, yakni apabila kita berada di sore hari, jangan sampai kita menunggu-nunggu pagi hari. Begitupun di saat kita berada di pagi hari, jangan sampai kita terlena sehingga kita menunggu-nunggu sampai datangnya waktu sore hari. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, wakhud, dan ambillah, wakhud, dan manfaatkanlah apa? Min sihhatika, dari kesehatanmu, limaridika, sebelum sakitmu. Kita hari ini sehat, maka dengan modal kesehatan kita harus bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Manfaat sehat ini kita manfaatkan untuk beribadah semaksimalnya, dan juga kenikmatan sehat ini kita maksimalkan untuk bekerja, untuk memenuhi daripada nafkah kita.
Nah, sehingga terkadang hadirin rahimakumullah, nikmat sehat ini termasuk nikmat yang sering terlupakan. Ya. Padahal nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan nikmat sehat ini boleh jadi urutannya ketiga. Setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, baru nikmat sehat. Dan nikmat sehat ini harus kita syukuri. Kenapa? Karena terkadang nikmat sehat ini baru kita sadari di saat datang sakit. Jangan berat-berat. Misalkan kita keseleo aja ya. Naudzubillah, ini contoh ya biar kita menyadari betapa pentingnya nikmat sehat ini. Yang awalnya kita bisa berjalan normal dan terkadang berjalan normal ini kita lupa untuk bersyukur, ketika kepleset kemudian keseleo, aduh. Apalagi kalau kakinya sampai bengkak ya, itu susah sekali berjalan, sakit sekali berjalan. Nah, terkadang nikmat sehat itu baru kita rasakan, baru kita sadari di saat kita sedang sakit. Nah, sebelum sakit, maka perbanyaklah kita mensyukuri nikmat sehat ini. Sehingga untuk menjaga kesehatan, selain kita menjaga pola hidup kita, selain kita menjaga pola makan kita, Rasulullah mengajarkan doanya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma ya Allah, afini, sehatkanlah fi badani, pada badanku. Allahumma ya Allah, afini, sehatkanlah fi sam'i, pada pendengaranku. Allahumma ya Allah, afini fi basari, sehatkanlah pada penglihatanku. Oh ya. Kenapa? Karena banyak orang yang Allah karuniakan tangan tapi Allah cabut kekuasaannya. Orang yang lumpuh kan begitu. Tangannya ada tapi tidak bisa menggerakkan. Orang yang stroke, anggota tubuhnya ada tapi tidak mendapatkan kekuatan. Ada orang yang Allah berikan mata tapi tidak dengan penglihatannya. Ada yang Allah berikan telinga tetapi Allah tidak memberikan pendengarannya. Ada yang Allah berikan kaki tapi Allah tidak memberikan kekuasaan untuk berjalan. Alhamdulillah kita mata lengkap dengan penglihatannya, kemudian telinga lengkap dengan pendengarannya, kemudian lisan kita lengkap dengan bisa berbicara, akal kita lengkap dengan cara berpikirnya, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di saat kita oleh Allah diberikan kesehatan, wahud, manfaatkanlah min sihatika, daripada kesehatanmu, lima ridika, sebelum datang sakit menghampirimu. Oh ya. Tapi insya Allah kalau untuk orang yang beriman, ya ini kalau misalkan kita memandangnya dalam hal lain, sakit pun ya itu bisa menjadi penggugur dosa. Sehingga ketika misalkan Allah menguji diri kita sakit, anggap saja itu sebagai penggugur daripada kesalahan kita. Insya Allah ya seperti itu. Itu diantara keuntungannya orang yang beriman. Di saat diberikan karunia oleh Allah bisa bersyukur, syukur menjadi amal solih. Di saat diuji pun dan kita bisa bersabar, maka itu pun menjadi amal solih. Siapa contoh yang diuji dengan sakit tapi tetap bisa beribadah? Contohnya Nabi Ayub. Ya, bahkan bukan hanya diuji dengan sakit Nabi Ayub ini, sampai-sampai ditinggalkan oleh keluarganya. Tapi Nabi Ayub walaupun diuji oleh Allah dengan sakit, sampai ditinggalkan oleh keluarganya, tetap memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Siapa? Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman adalah orang yang solih, sehingga harta benda yang begitu banyaknya pun
tidak melenakan dari ibadah kepada Allah, maka dengan modal kekayaan tersebut Nabi Sulaiman banyak bersyukur dan syukur pun menjadi ibadah. Oh ya. Selanjutnya, wa min hayatika, dan manfaatkanlah waktu hidupmu, limautika, sebelum kematian menjemputmu. Nah, kalau di dalam hadis ini dua poinnya ya, memanfaatkan waktu sehat sebelum sakit dan memanfaatkan waktu hidup sebelum datang kematian menjemputmu. Nah, sedangkan di dalam riwayat yang lain ada 5. Apa yang 5? Yakni memanfaatkan waktu sehat sebelum sakit, memanfaatkan waktu hidup sebelum meninggal, memanfaatkan masa muda sebelum tua, memanfaatkan kaya sebelum miskin, dan juga memanfaatkan waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita sama-sama renungkan daripada nasihat yang bersumber daripada hadis Rasulullah SAW dan juga asar yang bersumber daripada Abdullah bin Umar ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi diri kita semuanya bahwasanya tujuan akhir daripada kehidupan kita bukan dunia, tetapi tujuan akhir kehidupan kita yakni kampung akhirat. Karena kita saat ini berada di dunia, kita boleh untuk memikirkan dunia, tapi dengan catatan seperti yang disampaikan tadi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Di saat kita beramal untuk kehidupan dunia kita memiliki cita-cita seperti kita akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, di samping kehidupan dunia, kita pun ada kehidupan yang selanjutnya, sehingga kita pun harus wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bersegeralah kita berbuat kebaikan seolah-olah kita akan wafat esok hari. Manfaatkanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang ajal menghampirimu. Mari bersama-sama bersegera beramal solih, jangan ditunda-tunda, karena boleh jadi sore hari kita masih ada, tetapi pagi hari kita sudah tiada. Ataupun boleh jadi pagi hari kita masih ada, tetapi sore hari kita sudah tiada. Apa yang kita bahas pada saat ini bukan berarti untuk menakut-nakuti diri kita dengan adanya ajal, tetapi menjadi warning bagi kita semuanya. Karena dengan kita senantiasa zikrul maut, yakni ingat terhadap kematian, insya Allah kita akan lebih selektif dan lebih waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Di saat ada panggilan kebaikan, maka kita akan bersegera menjalankan kebaikan tersebut. Nah, ini intinya. Dan di saat kita berhadapan dengan kemungkaran, maka kita bisa menyetop diri kita, bisa mengerem diri kita, sehingga kita bisa menjauhi daripada terjerumusnya diri kita terhadap kemungkaran. Baik, hadirin rahimakumullah, kita pun berdoa mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur serta usia kita sehingga kita bisa kembali di bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan kita pun berdoa mudah-mudahan, karena pada saat ini kita sudah berada di akhir tahun secara hitungan Masehi, mudah-mudahan amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan khususnya selama di tahun 2025 Allah terima dan menjadi tabungan kebaikan yang akan kita petik di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan kita pun berdoa mudah-mudahan segala dosa, segala kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja,
baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, yang dilakukan khususnya di tahun 2025 ini, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah maafkan, sehingga diri kita semuanya kembali lagi kepada kebersihan. Dan kita pun berdoa mudah-mudahan tahun 2026 yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kenapa kita berharap menjadi tahun yang lebih baik? Karena orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti kita beruntung. Minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, berarti kita beruntung. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, berarti kita beruntung. Tahun ini apabila lebih baik daripada tahun kemarin, berarti kita beruntung. Sebaliknya, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, orang tersebut rugi. Orang yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, itu pun rugi. Kenapa disebut rugi? Diberikan waktu lebih, tetapi kualitasnya sama. Dan yang harus kita waspadai, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Apa orang yang celaka? yakni orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Orang yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, itu termasuk di antara ciri orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dimasukkan kepada orang-orang yang beruntung, dan semoga Allah melindungi diri kita dari golongan orang-orang yang celaka ataupun merugi. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya merupakan kealfaan serta kehilapan saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.